Iya, jumpa lagi dengan channel Cocot Bidal. Tanpa basa-basi, kita langsung lanjutkan cerita berikutnya. Cerat, cerit, cerut. Di scene kali ini terlihat merman sedang berkeluaran dari tanah secara bengis dan menyerang para hunter dan lainnya. Sekarang para merman menuju ke Pak Toa untuk menyerangnya dengan tombak trisulanya mengarah ke Pak Toa. Terlihat Pak Toa sangat mudah untuk menghindarinya. Sepertinya Pak Toa belum balik menyerang mereka. Dan Pak Toa pun dengan tangan yang beraura kuat mencekam berkata, "Terlalu awal, 1000 tahun." Dengan satu serangan Pak Toa pun berkata lagi, "Untuk menggoresku." Dan merman tertebas putus. Dan datang lagi merman yang lainnya untuk menyerang Pak Toa. Tapi dengan tangan yang bersinar, Pak Toa berkata lagi, "Apa mengincarku karena melihat kawananmu mati? Menjijikkan sekali melihat kalian bertindak seperti manusia." Pak Toa pun mengeluarkan skillnya dan merman pun melongo. Skill Chaos Demon Flash. Hancurkan semua musuh dalam 50 yard ke depan. Iya. Dengan pukulan yang sangat dahsyat dari Pak Toa, merman pun hancur sangat banyak sekali. Sampai gelombang pukulannya terasa di kejauhan. Sementara itu Hyun dan merman terpukau dengan pukulan Pak Toa tadi. Dan pukulan tadi mengakibatkan tanahnya sampai cekung. Hunter Kim terkejut dan berkata, "Siapa yang melakukan itu?" Dan Hunter Iarin berkata, "Pak Hyun So." Hunter Kim berkata lagi dengan tercengang, "Itu kan mustahil, dia cuma support tanpa rank." Tapi tiba-tiba terlihat tangan merman dari jurang sedang naik. Merman yang lebih besar kelihatan buas menaiki jurang. Pak Tua pun berkata, "Kau bosnya, terhormatlah, aku akan memusnahkanmu." Dengan pukulan yang kuat, dia mengarahkan ke bos merman dan bos merman pun menyerang ke arah Pak Tua. Dan jebret, Pak Tua pun penuh tanya setelah memukulnya. Dia berkata, "Apa ini? Tenaga dalamku turun drastis. Sekarang ki originnya menghilang. Aku sudah tidak bisa menyentuh mereka." Dan Pak Tua tak bisa menyentuh merman. Dan begitu pula merman pun tak bisa menyentuh Pak Tua. Merman pun bingung dan bengong karena itu. Sementara itu Hyun pun kaget didatangi merman dari atas di belakang Hyun. Dan dengan cepat merman tersebut menyerang Hyun, tapi dapat ditangkis oleh Hyun sampai terpental menabrak tanah di belakangnya. Dan kesakitan terlihat teman-temannya. Hyun sedang dihajar oleh banyak merman. Dan Hyun berkata, "Aku sudah mati-matian menahan itu, tapi aku tidak bisa menerima serangannya lagi." Dan Pak Tua di samping Hyun berkata, "Hei, kau bisa mati kalau tidak melakukan apapun." Sambil kesakitan mendengarkan kata Pak Tua, tiba-tiba merman menyerang Hyun. Dan Pak Tua menendang tangan Hyun yang untuk bertumpu tadi. Dan jebret, Hyun pun kaget dengan pukulan merman yang sangat kuat di depannya dan bisa menghindarinya. Hyun diselamatkan Pak Tua tadi karena tendangan ke tangan si Hyun tadi. Belum selesai menghindar, tiba-tiba Hyun memandang tajam, terkejut karena kaki merman sudah di depannya untuk menendang. Dan lalu Pak Tua dengan cepat mengangkat Hyun ke tempat lain untuk menghindar oleh tendangan merman tadi. Pak Tua pun berkata, "Perhatikan tubuh monster itu. Otot-ototnya memang kelihatan sangat kuat, tapi kakinya ramping dan tulang yang menonjol itu kelihatannya lemah, terutama tulang selangkanya itu." Dan menendang si Hyun ke arah merman. Pak Tua berkata, "Serang, hancurkan itu." Dan Hyun di depan bos merman berkata, "Aku tidak bermaksud apa-apa. Kakak yang di sebelah sana yang mendorongku." Dan Pak Tua pun berkata lagi, "Dalam jarak dekat, kau harus menggunakan sikumu untuk mematahkan tulangnya." Hyun berkata sambil takut, Bagaimana caraku melakukan seperti itu? Hei Pak Tua."
Pak Tua pun menjawab, "Tataplah matamu ke depan." Dan Hyun berkata, "Terserahlah, aku sudah masa bodoh," sambil ancang-ancang menggenggam dan memukul mermen dan jebret. Tapi pukulan Hyun tidak mempan ke mermen itu. Lalu Hyun mengarahkan pukulan siku ke arah bawah muka mermen. Jebret! Dan Pak Tua bergumam, "Bagus, kau memberikan serangan yang kuat pada tulang selangkanya." Mermen pun kesakitan dan terjatuh tepar. Hyun pun bergumam, Apa aku barusan menjatuhkan mermen dengan tanganku sendiri? Aku..." Hyun pun dalam kebengungannya. Pak Tua berkata, "Kau bengong di sana, kau harus menghabisinya." Sambil melihat tombak di bawah, Hyun pun mengambil tombak dan bergumam, Dia minta aku membunuhnya. Aku memang sudah banyak membunuh monster kelas bawah seperti Smile, tapi bagaimana aku mau membunuh ini?" Sambil mengarahkan tombak ke mermen, Pak Tua pun berkata lagi, "Kalau sampai bangun, monster itu akan mengejar untuk membunuhmu. Kenapa kau ragu-ragu? Cepat bunuh yang satu itu. Terus bantu rekan-rekanmu itu." Dan Hyun melihat ke belakang, terlihat kawan-kawannya di belakang dibantai dan dikeroyok mermen. Bahkan Hunter Bireng sampai kewalahan oleh mermen itu. Hyun pun terdiam dan terpaku, berpikir, Itu benar, ini perang." Dia pun membayangkan dan flashback keluarganya dulu sedang naik mobil, tiba-tiba monster muncul di samping mobil ayahnya dan ayahnya pun hilang kendali dan mobil mereka jatuh ke jurang. Dan Hyun pun bergumam, "Kematian ayah dan ibu ditambah Hyuntae adikku yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit." Sambil Hyun menangis. Dan Hyun mengangkat tombaknya dan berkata, "Semua ini dikarenakan kau." Dan jebret, tombak menembus mermen itu dan mati. Terlihat dari bawah ada asap biru. Hyun pun bertanya-tanya dan sebuah notifikasi muncul, "Anda melampaui batasan dengan bantuan sosok yang kuat." Hyun pun terkejut bengong dan dia bergumam, Ini awakening. Akhirnya aku awakening." Terlihat skill di window. Dia membacanya, "Onyx ability listening to instruction" dibangkitkan. Dan Hyun melihat skillnya pun pusing dan kecewa, berkata-kata, Apa ini? Kok aku membangkitkan skill yang tidak berguna seperti ini?" Sementara itu Hunter Choi dan Hunter Kim dan lainnya sudah kewalahan karena pertarungan itu. Hunter Kim bergumam, Jangan bertarung, kami sudah tidak bisa mempertahankan formasi. Kenapa monster ini muncul di portal Bireng?" Dan Hunter Choi pun berkata dengan lantang, "Semuanya mundur, kita salah mengukur tingkatan dari portal ini. Ini bukan portal yang bisa kita atasi." Menyuruh mereka mundur semua. Dan Hunter Iarin juga berkata, "Kita harus segera mundur, karena entah kapan mereka akan menyerang lagi. Bawa dulu orang-orang yang terluka di dekat kalian." Terlihat para hunter pemula dan support sedang mengevakuasi yang terluka. Ada yang hunter pemula yang marah menusuk mermen yang sudah tepar dan ia berkata, "Dasar bajingan, semua ini gara-gara kalian mermen." Di dalam kegalauan karena skill yang didapat adalah skill ampas, si Hyun bergumam, "Ini kali pertamanya aku berada di dalam situasi berbahaya seperti ini. Aku juga pasti mati kalau bukan karena Pak Tua tadi." Dari belakang Hunter Kim berkata, "Hyunso, kita bicara sebentar." Hyun pun terkejut bertanya-tanya, Apa salahku? Apa dia akan menghukumku atau bagaimana ya?" Dan di sisi lain Hunter dan support pergi keluar dari portal berbondong-bondong. Hyun mengangkat temannya yang terluka bergumam, Aku tidak melakukan kesalahan sampai harus dihukum." Ternyata ia masih berpikiran tentang apa yang akan dibicarakan Hunter Kim nanti sambil keluar portal juga. Terdengar Hunter Kim berkata lantang, "Mereka yang gugur
akan diberi imbalan besar melalui asosiasi. Dan hening cipta sejenak untuk menghormati rekan-rekan yang gugur dalam pertempuran itu. Mereka pun mengheningkan cipta bersama-sama. Sedangkan Hunter Choi malah berpikiran dengan bergumam, ini benar-benar menjengkelkan. Mungkin asosiasi akan menyalahkan kejadian ini pada hunter kelas atas. Meski kita melewati hari yang menyedihkan, kita mendapatkan awakening baru. Lalu ia berkata, ucapkan selamat dengan memberi tepuk tangan padanya. Dan Hyun terkejut bergumam, bagaimana mereka bisa tahu? Sambil malu dia disoraki teman-temannya. Ada awakening baru. Hyun bergumam lagi, jadi ini yang ingin dibicarakannya. Sementara itu terdengar perintah, bereskan barang-barangnya dengan benar ya. Itu semua barang-barang milik asosiasi. Terlihat si Hyun berberes-beres merapikan barang-barang di sana. Dia terkejut ada tangan tiba-tiba merangkul bahunya. Ternyata itu adalah Hunter Choi. Ia berkata, hei, menyenangkankah? Dunia benar-benar tidak masuk akal ya. Si Hyun bergumam dan berkata, sekarang apa yang direncanakannya? Sambil menepuk pipi Hyun, Hunter Choi berkata, ada yang mati, tapi ada juga yang awaken juga ya. Jadi apa kemampuanmu? Beritahu pada aku. Sambil Hyun merasa jengkel. Dan para hunter pemula melihat Hyun dan Hunter Choi yang semena-mena. Mereka berkata, lagi-lagi Hunter Choi, ia menindas support. Tapi aku juga penasaran dengan kemampuannya itu. Apa ya sih kemampuan si Hyun itu? Dan Hyun ragu-ragu bergumam, haruskah aku beritahu? Sambil membayangkan ia berkata, listening to instruction. Si Hyun Parno memikirkan muka Hunter Choi menjengkelkan dan tertawa terbahak-bahak berkata, kemampuan unik itu listening to instruction. Seakan-akan Hyun pun membayangkan teman-temannya tertawa mendengar skill milik Hyun yang tidak berguna. BTW, listening to instruction itu adalah skill para pembantu, karena skill itu berarti mendengarkan petunjuk atau arahan. Dengan kata lain, skill ini hanya untuk yang diperintah dan mendengarkan saja ya guys, dan melakukan apa yang diperintah oleh majikannya guys. Dan Hyun bergumam lagi, tidak ku yakin aku akan menjadi bahan tertawaan kalau ku beritahu. Dan di samping Hyun, Pak Tua berkata, kau barusan mengeluh tentang listening to instruction yang menjadi kemampuanmu. Hyun berkata, diam saja kau mohon Pak Tua. Tapi kata-kata Hyun malah terdengar oleh Hunter Choi dan berkata, apa? Diam saja? Apa kau sudah kehilangan akal cuma karena awaken? Sambil tangannya melayang ke arah si Hyun, tiba-tiba notif pun muncul di depan Hyun. Listening to instruction diaktifkan. Pak Tua pun memberi perintah berkata, mundur selangkah. Dan Hyun pun mundur selangkah. Dan tamparan Hunter Choi pun meleset. Dan Hunter Choi pun pontang-panting karena kejadian tersebut. Dan notif pun muncul lagi, Anda berhasil mendengarkan instruksi, attack power Anda meningkat 15%. Dan Hunter Choi semakin marah karena Hyun menghindar tadi. Ia berkata, dasar bajingan, kau mau bertarung ya? Sambil melayangkan pukulan ke arah si Hyun. Dan Pak Tua dari belakang memberi instruksi lagi, left crashing tiger, right crashing crash. Dan muncul skill itu telah diaktifkan. Dan terlihat Pak Tua dengan tatapan tajam. Dan Hyun bergumam, apa yang terjadi? Rasanya seolah-olah waktu telah berhenti. Dan tekniknya memasuki otakku. Dan langkah kaki Hunter Choi pun berhenti. Dan Hyun pun meluncurkan skill pukulannya ke arah Hunter Choi sambil berkata, left crashing tiger dan right crashing crash. Hiya, jebret. Pukulan mengenai Hunter Choi dan terpental jauh sampai baju jirahnya penyok akibat pukulan Hyun tadi. Hunter Choi pun terpental jauh menggelundung ke belakang dan tepar. Saudara-saudara, teman-temannya mengerumuni Hunter Choi yang terpental tadi dan berkata, demi dewa, dia mengalahkan Hunter Bireng dengan sekali pukul. Seriusan ini?
Bukankah dia baru saja awet kenin hari ini? Dalam keteparannya Hunter Choi diperiksa Hunter Kim dan berkata, denyut nadinya tidak apa-apa, panggilkan tim medis. Dan Hunter Iarin berkata, oh bisa dimengerti. Yun pun terkejut, bengong memandangi tangannya dan bergumam, ini luar biasa, aku mengalahkan Hunter Choi. Sebuah langkah ke arah Yun berkata, kekerasan pada sesama itu dilarang, juga membuatmu menerima hukuman. Yun pun kaget, ternyata itu adalah Hunter Kim. Dan Hunter Kim berbisik, tapi karena ini kali pertamamu, akan kuanggap itu tidak pernah terjadi. Aku akan sampaikan tentangmu pada asosiasi, jadi pergilah untuk mengukur peringkatmu. Sambil berjalan ke arah Hunter pemula, Hunter Kim bergumam, semuanya senang karena Choi jadi seperti itu. Sementara itu dari belakang Hyun terdengar suara mengucapkan, selamat, semoga kita bisa akrab ke depannya. Ternyata itu adalah Hunter Iarin yang cantik, guys. Hyun pun kaget bertanya-tanya dan bergumam sambil jantungnya berdebut kencang mau copot. Si Hyun pun bergumam, iya, Iarin, bicara padaku. Sambil Iarin berlalu pergi, tiba-tiba Hyun dikagetkan oleh Pak Tua yang berkata dari belakang, apa kau menyukainya? Hyun pun terkejut berkata, bukan begitu, jangan bicara yang tidak-tidak. Sambil dilihat Iarin menoleh penuh tanda tanya, Hyun berkata lagi, tapi Pak Tua. Dan Pak Tua berkata, jangan bertele-tele, katakan sudah sekarat rasanya menunggumu bicara. Dan Hyun dengan bersujud berkata dengan lantang, aku ingin menjadi muridmu, kumohon ajari aku bela diri Pak Tua. Dan bersambung.